Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Luka Indah Lia dengan NPM 2317051097. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil kuis 2 kecerdasan buatan yang sudah saya buat. Jadi di sini untuk studi kasus yang saya buat adalah sistem pakar deteksi serangan cyber pada jaringan komputer. Nah, di sini karena saya NPM-nya berakhiran 97, di mana itu adalah NPM ganjil, maka di sini saya mengerjakan kuisnya dengan metode forward chaining. Oke, jadi untuk sistem pakar deteksi serangan cyber pada jaringan komputer ini sendiri berguna untuk membantu administrator jaringan dalam mendeteksi ancaman cyber secara otomatis berdasarkan gejala atau fakta-fakta yang muncul. Oke, nah ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, kalau eh, sistem ini tuh berguna untuk mendeteksi serangan cyber dengan cara mencocokkan fakta-fakta dari kondisi jaringan dengan aturan-aturan yang telah disiapkan sebelumnya. Nah, jenis serangan yang dapat dideteksi itu ada yang pertama serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Terus ada serangan malware seperti ransomware atau juga virus gitu. Terus yang ketiga ada phishing atau eh, penipuan digital yang mencoba mencuri data pengguna gitu. Jadi metode yang digunakan ini forward chaining, di mana forward chaining itu proses penalaran dari fakta awal ke kesimpulan secara maju atau progresif gitu. Jadi kita melihat dari fakta awalnya dulu, baru kita bisa menarik kesimpulan dari data awal tersebut, fakta awal tersebut gitu. Oke, selanjutnya ada knowledge base atau fakta awal. Nah, jadi di sistem ini dimulai dari 5 fakta awal utama yang bisa kita temukan dalam jaringan komputer yang sedang bermasalah. Yang pertama itu ada terdapat lonjakan lalu lintas jaringan secara tiba-tiba. Terus yang kedua, beberapa komputer menjadi lambat dalam waktu bersamaan. Terus yang ketiga, ditemukan aktivitas mengakses situs yang mencurigakan. Terus yang keempat, banyak email masuk dengan aturan yang tidak jelas. Dan yang kelima, beberapa file itu tiba-tiba enkripsi gitu tanpa izin gitu, dia tiba-tiba terkunci. Nah, jadi fakta-fakta ini menjadi input awal yang akan kita periksa satu persatu melalui aturan yang setelah ini akan dijelaskan. Oke. Nah, ini ada aturannya. Yang pertama, ini saya buat aturannya if then ini yang pertama, if atau jika terjadi lonjakan lalu lintas dan komputer lambat, maka ada kemungkinan serangan DDoS gitu. Terus yang kedua, jika akses situs mencurigakan dan file terenkripsi, maka kemungkinan serangan malware. Terus yang ketiga, jika banyak email mencurigakan dan situs mencurigakan, maka kemungkinan ada phishing. Terus yang keempat, jika kemungkinan DDoS dan port jaringan terbuka, maka kemungkinan sistem itu diserang DDoS dan yang lalu kelima, jika kemungkinan malware dan file tidak bisa dibuka, maka kemungkinan sistem terinfeksi malware dan yang terakhir, jika kemungkinan phishing dan data login bocor, maka kemungkinan sistem terkena phishing. Oke. Nah, dari 6 aturan ini terus knowledge base ini kita akan menarik kesimpulan. Tapi sebelum kita menarik kesimpulan, kita akan melalui proses forward chaining-nya terlebih dahulu. Oke, atau proses penalaran majunya. Nih, ini adalah proses forward chaining. Jadi, yang pertama, fakta yang pertama, ada lonjakan traffic dan komputer lambat. Nah, jadi berdasarkan aturan nomor 1 tadi, aturan yang ini, sistem itu kemungkinan terkena serangan DDoS ya. Terus yang kedua, ada akses ke situs mencurigakan dan file terenkripsi. Nah, jadi aturan kedua yang ini itu terpenuhi, berarti dia kemungkinan terkena serangan malware. Terus yang ketiga, banyak email mencurigakan dan akses situs mencurigakan. Nah, dari
fakta yang ketiga ini bisa dilihat bahwa aturan ketiga ini terpenuhi sehingga dia kemungkinan terkena phishing. Oke, kemudian di sini ada fakta tambahan juga. Yang pertama, fakta tambahan yang pertama itu port jaringan terbuka, di mana port jaringan terbuka ini ada di aturan nomor 4. Jadi, if kemungkinan DOS and port jaringan terbuka, maka sistem diserang DDoS. Jadi di sini sistem diserang DDoS berdasarkan fakta tambahan yang pertama. Kemudian ada fakta tambahan yang kedua, file tidak bisa dibuka. Nah, file tidak bisa dibuka ada di aturan nomor 5. Kalau file yang tidak bisa dibuka, itu kemungkinannya sistem terinfeksi malware. Nah, jadi di sini makanya untuk fakta yang kedua ini sistem terinfeksi malware. Nah, dari knowledge base, terus aturan, if then, dan juga forward chaining ini, maka kita bisa menarik kesimpulan. Jadi berdasarkan fakta dan aturan, sistem saat ini mengalami serangan DDoS dan malware, di mana langkah atau solusi yang dapat kita ambil, yang pertama itu kita bisa memblokir portnya, kemudian kita bisa mengisolasi perangkat, lalu kita lakukan pemindaian antivirus segera gitu. Jadi dengan tukuis ini kita bisa melihat ya bahwa sistem pakar dengan forward chaining ini memulai penalaran dari fakta-fakta yang terdeteksi. Lalu dari fakta-fakta yang terdeteksi itu kita cocokkan ke aturan sehingga nantinya mencapai suatu kesimpulan akhir. Nah, jadi sistem forward chaining ini bermanfaat dalam pengambilan keputusan cepat pada dunia keamanan cyber. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait kuis 2 Artificial Intelligence responsi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.